mendapatkan harta itu ya. Termasuk emas ya Pak De ya. Emas ya, mriki lho. Cincin. Aku karo nek umur tak dol ndukur. Kak Amit. Amit kan rokok ya kok. Lah pola Amit iki lho ya. Tertata rapi sehingga menggalinya agak garing nggih, kelawur nggih. Tapi alhamdulillah masih terlihat jelas teman-teman bahwa ini adalah merupakan struktur sumur begitu. Pak De, Gimana? Kang Irwan. Katanya di sini dulu niku tahun 60 sampai tahun 70 itu enten penjarahan massal ya Pak De. Tiang ngendang. Ngendang. Oh, tenang. Terus kantuk napa mawon Pak De? Ya emas napa kali beli. Emas kali beling. Maksudnya sing belinge nyatane diguwak, ya. Tapi saiki ono sing nemokno tapi arang-arang. Oh, nggih nggih. Jadi ngeten iki karen-karene beling Mojopahit. Ya no. Kene iki ono ya. Ngeten iya sih. Beling Mojopahit, asli beling Mojopahit. Iya. Warna napa? Tapi ya cilik. Warna napa? Biru. Biru. Iki nemu rosok brosok titik didol payu 50 arek. Oh, ngono. Ah, iki lho warnane Mojopahit. Ya. Merah biru ya. Iki lho warnane Mojopahit belinge. Masih terlihat bro motifnya teman-teman. Bunga-bunga gitu. Ya. Kak pernah menemukan itu Pak De yang lebih berharga dari ini, katakan emas ataupun uang gobok. Perunggu uang gobok. Ini pian emas itu. Kubulan itu. Emas tok ini kan. Sing paling ditemokaken paling sae napa Pak De Mas rupane? Maksudnya bokor ta kereta kencana. Nggih ngrupakno kaya kalung. Kaya manik-manik. Patane ngoten niku. Ditemokno. Berarti ganjane kuatah nggih. Cincin sama permatanya gitu. Iya, satu paket. Baru ada struktur sumur ini. Dukure iku jero pisan jero. Dukure iku persis Kak Broba. Oh, mulai keasliannya ini Pak De ya. Ini yang paling atas ya. Paling dhuwur iku ya, mulai kepethuk. Tadi ceritanya itu menurut Pak De-nya ini, mbahnya ini waktu ditemukan ini yang sisi atas memang ini batasannya teman-teman. Kapan? Apa dapur ke sahur tuh? Barang halus sih kalau awak pun. Ini sampai anu kulino untuk ini. Untuk nyampe ke air ya. Iku jero ya, iku sik res sak ningsor jero ya, Jero. Oh niku. Otok sak ningsor ya. Nah sampean, cuma ini gunung tak kedok ah. Pak De, nggih. Sanjange tiyang mriki niku keyakinane tiyang mriki niku nek bahwa nek daerah Daton kemasan ya. Kemasan. Niku jarene sanjange tiyang mriki niku cara ngoten Kratone Mojopahit. Keraton Mojopahit anjing. Nggih ta? Gimana Pak? Asli keraton mriki. Niki lho. Lumrupas keraton. Oh nggih. Diyakini bahwa karena nama desa. Iya, Nama Kedaton. dari historis nama desa. Iya. Namanya akan Kedaton. Iya. Keraton ya. Terus bukti yang istilahnya apa ya? Buktinya Mas, di sini menurut Pak D tadi juga semasa kecilnya banyak orang mengendang dan mendapatkan harta itu, ya. Termasuk emas ya Pak D ya. Emas ya, mriki. Cincin. Kalau logikanya sekarang kan gini, kehidupan kita lah. Kalau permisi ya, maaf ya, kalau orang biasanya paling yang ditinggalkan iya, tidak begitu iya banyak. Tapi kalau itu adalah rumah iya orang
bangsawan atau atau rumahan dari rumahan elit. otomatis kan banyak harta karun. Harta yang Seperti kata Pak D, cincin dari emas sama apa permatanya, terus kalung juga Pak D ya. Katanya dulu juga ada yang menemukan kereta kencana dari emas itu Pak D ya. Orang sini itu ya. Mesti nih, mesti mati. Oh iya. Anak jadi berupa kalah, langsung diangkat jadi berupa kalah. Nemu emas tapi lapisannya, ini nemu keris tapi lapisan emas, langsung setor nang berupa kalah. Diserahkan ke BPCB. Langsung diangkat negeri anak wis, langsung nggak ada tes-tesan ya nih. Oh. Nah itulah Mas kelebihannya yang di kawasan Bisa sini. Tes apa langsung nyambut gawe langsung negeri. Itulah kelebihan di kawasan ini. Iya. Gitu, bagi orang yang menemukan benda. Kali begini Mas, ini nemu barang sing berharga kayak bokor, kayak sing ngliwati harga 1 juta, langsung diserahno berupa kalah timbangnya dadi molo. Iya. Nah, disitulah kok gak worong didekek gak omah. Akhirnya sing nemu dihukum, percuma barang berupa kalah. Nah, itu mungkin bisa jadi edukasi buat teman-teman bongkotan pring dan lain. Iya. Menemukan benda-benda. Iya. Saya iya. Kayak seperti Mas Arca itu mungkin bisa diserahkan dia isi oleh duit toko berupa kalah 30 juta ya, anaknya langsung negeri ya. Nah, itulah kompensasinya. Kompensasinya langsung diangkat menjadi pegawai negeri dan sekaligus dapat uang. Itu dah mungkin sedikit edukasi dari Pak D ini. Pak, namanya sinten nih? Pak Syarif. Oh, Pak Syarif begitu loh. Nanti kan bisa ya. Panjenengan kiambek nilai teng mriki nggih. Pernah nopo nemokaken sing pernah nggih beli lembut-lembut niku. Karena sudah itu tadi Mas ya, ada iya, penjarahan di ada penjarahan sampai 70. 5 tahun loh. Bayangkan 5 sering tahun. Tapi warga sini sering Pak De ya, di istilahnya katanya dulu itu ada yang kayak kereta kencana lewat di atas apa rumah apa gitu, secara mistisnya itu loh. Nah, pokoknya nek sing ngeru sing gawe wong penemuan ya sing barang berharga langsung mboten maksudnya sing tiang goib ngoten niku lho. Lah nggih nek mriki kita sik kuwata nggih. Lah niku wae ditututi sing di sawah niku bek nek aja nemen-nemen engko ben keganggu lak ngoten. Nggih. Ini maksud niku. Soale kula pernah nggih tanglet gene pundi nggih kemasan sebelah etan mboten ya. Sebelah kidul. Niku pernah jarene bengi niku diparan napa diliwati kereta kencana. Nggih tapi mboten rutibone ya. Nggih. Niku sering nek ngoten tapi rak mboten rutibone niku nggo endi ya? Nggih jane. Jadi daerah sini iya. Ketika malam-malam tertentu sering ada penampakan seperti ada kereta resi, kencana yang terbang. Resi yang naik kereta kencana. Berarti wong kene Mas ya nuwun sewu lho. Daerah Kedaton sampai situ tadi. Iya. Kadang-kadang nek ono muru genah kaya. Iya. Nek wong biyen tak ngarani kemukus. Kemukus. Nah saiki ya gak iku rumput gaman ya barang mek ngono tok. Tapi rutuhe nggo endi gak ero. Tapi sering warga tahu. Tapi warga tahu, ero Mas warga. Tapi sering di sini. Nah, itulah salah satu kehebatannya di tempat ini, Mas. Iya. Yang terus di tempat ini juga jarang terekspos. Gitu ya? Banyak orang yang tidak tahu nggih Pak De nggih, tempat niki. Nggih Pak De, matur suwun nggih. Menurut Mas Tony Indigo dan Mas Den sebetulnya yang saya tanyakan kepada Mas Tony dulu ini, apa ini sebetulnya yang dilihat oleh Mas Tony? Ya Mas Bro, yang saya lihat itu tadi hanya sekilas saja Mas Bro. Di sini tuh memang besar, dari sisi bangunan itu memang besar sekali Mas Bro. Kalau ibaratkan di sekarang itu satu kampung itu penuh besar penduduk gitu ya, besar pemukiman. Nah itu gitu. Dan tempat ini tuh digunakan mulai masa, kalau menurut saya sendiri itu ya mulai awal terbangunnya kerajaan Majapahit itu tempat ini itu sudah digunakan. Ada banyak bangunan, iya gitu dan pesat penduduk ataupun pesat pemukiman di sini ya. Iya, terus nama dari ini Mas Tony, ada nama Kedaton gitu. Ada nama Kedaton. Terus apakah memang betul dari nama tersebut, nama desa ini kan Kedaton, bahwa di sini juga dulunya adalah suatu Kedaton? Kalau Kedaton kan keraton begitu ya gitu.
yang dilihat Mas Doni apa? Ya, tempat ini tuh menyerupai besarnya itu menyerupai Kedaton gitu. Bukan berarti Kedaton. Iya gitu. Bukan berarti di sini istana. Iya gitu. Begitu ya, yang dilihat oleh Mas Doni. Iya. Cuman karena mungkin pesatnya penduduk, pesatnya pemukiman dengan arsitektur bangunan yang sangat megah di sini, Iya. mungkin seperti itu sehingga Iya. karena menyerupai hampir Kedaton sama gitu, sehingga Mas. dinamakan Kedaton. Iya. Karena apa ya? Istilahnya luasnya mulai dari bentuk-bentuk bangunannya itu ya istimewa semua Mas Bro. Jadi Artinya ada menyerupai. pemukiman bangsawan Iya. gitu ya. Iya. Yang Mas Den lihat gimana? Ada tambahan nggak dari Mas Doni kira-kira? Bentar, Mas sambil Ya, gimana Mas? Mas Den, ada yang masuk katanya dan dimasukkan oleh Mas Den sehingga ini yang terjadi penting sahabat dari Serbaguna Channel ada vlog punya aku di sini. Oke, permisi ngapunten, masuk tangga ini Dan masuk ya, tapi setengah sadar nih Mas Den. Jadi Mas Den sekarang meskipun ada sosok yang masuk, tapi Mas Den saat ini bisa berkomunikasi dengan secara bahasa Indonesia ya Mas Den. Ya. Jadi ini ceritanya Mas Den ini ada 2 dimensi begitu, cuman dia masih belum nyatu gitu. Tapi kami mencoba untuk minta keterangan dari Mas Dennya yang di dalam ini nanti keluar. Mas Den ataupun siapapun sosok yang ada di dalam, apa sebetulnya tempat ini menurut panjenengan, menurut Anda? Tempat para raja Majapahit. para raja Majapahit ya. Cerita ini tidak bisa diubah. Cerita apa sebetulnya? Yang sesungguhnya itu apa? Yang ingin diceritakan? Seperti apa? Tempatnya para raja besar Majapahit. Apakah ini merupakan suatu bagian dari istana? Bagian dari istananya Majapahit atau ini adalah wilayah ya, bukan berarti di sini adalah istananya, tapi wilayah. Begitu. Wilayah para raja Majapahit. Artinya di sini adalah termasuk lingkup dalam istana, begitu ya. Kuncinya satu, nah itu. Jika ingin benar-benar mengungkap, ambil dari kata Kedaton. Tidak akan mungkin leluhur mengasih nama tanpa ada suatu tujuan. Dia berkata seperti itu. Jika pengungkapan di sini menyimpang dari nama Kedaton, itu sangat salah. Beliau tidak terima. Entah beliau dengan cara apa beliau tidak terima, saya tidak tahu. Makanya ketika Mas Tony tadi mengungkapkan di sini bukan dari Kedaton, beliau itu tidak terima. Lah, yang saya dikhawatirkan beliau ketika tidak terima itu beliau itu berbuat sesuatu gitu. Karena energi di sini sangat besar. Saya sendiri pun kewalahan gitu. Jadi gini, Ada yang pengen masuk Iya. gak saya terima luruskan gitu. saja begini. Miskomunikasi. Mungkin cara penyampaian dari Mas Tony tadi kurang tertuju. Iya. Cara penyampaiannya, mohon dimaklumi. Jadi gini, menurut dari keterangan Mas Tony bahwa di sini adalah suatu pemukiman yang besar penduduk, besar pemukiman, dan bangunan-bangunan di sini yang dilihat Mas Tony adalah megah ya menyerupai ya. Terus ada
muncul di sini bukan istananya, begitu mungkin ya tepatnya. Di sini bukan istananya, tapi bagian dari istana, dan nama tersebut adalah Kedaton, begitu Mas Doni yang dilihat oleh Mas Doni. Ya bisa saja begitu Mas Ero, karena yang saya lihat itu hanya sekilas sedikit saja Mas Ero. Berita-berita yang penglihatan saya diharapkan gitulah. Ya, mohon ada tambahan Mas Doni. Jadi kalau sisi luas ya, sangat luas ya Niko, sangat luas. Kalau saya pribadi, saya belum proses, saya jadi udah ketarik ke sebelah sini gitu loh. Setelah saya tanya ke teman-teman, ternyata di sebelah sana itu ada sendang, itu kan Mas ya? Iya, pertirtaan gitu. Jadi yang beliau sampaikan, yang beliau berkatakan kepada saya itu, kalau saya menyimpulkan sih julukan Trowulan Kota Raja itu sangat tepat, sangat tepat gitu. Karena memang pusatnya di sini, begitu ya Mas Doni. Tempat yang paling diistimewakan di zaman Majapahit itu di sini. Kita juga tidak berani juga bahwa di sini adalah istananya kan, juga tidak berani, karena itu ada hubungannya dengan, kalau istilahnya begini, mungkin saudara-saudara Bukutan Pring pernah melihat ketika orang yang sedang nikahan begitu dalam suatu resepsi hajatan, resepsi pernikahan gitu kan, di situ ada istilahnya, orang Jawa itu puade ya. Iya. Puade ya. Nah, kalau ketemu itu nih baru kita bisa melihat menerangkan secara jelas ini istananya. Kita belum ketemu itunya dulu gitu, tidak berani. Jadi ya mungkin cukup di sini dulu ya Mas Den ya, karena satu menguras tenaga juga dari Mas Den. Di sini juga ada sesuatu yang yang pasti positif negatifnya juga bentrok. Dan Mas Doni pun cara menembusnya tadi tidak begitu Mas Doni, luas begitu ya Mas Doni. Ya mohon dimaklumi karena warna spiritual itu berbeda-beda, mohon dimaklumi. Ya, terima kasih sudah menonton tayangan kami. Sahabat vlog duniaku, terima kasih sudah menonton tayangan kami. Semoga bermanfaat, ambil sisi baiknya bukan sisi buruknya. Apa yang disampaikan dalam keterangan dari awal merupakan dari sudut pandang spiritual. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.